Sekarang yang 47, mintalah manfaatnya. Mintalah manfaatnya. Apabila engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, maka mintalah pula kepadanya manfaat dari apa yang kau baca. Karena Nabi SAW pernah mengajarkan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kita menghafal Al-Quran, tentunya kita tidak rela Al-Quran hilang begitu saja. Sudah menghafal tetapi kemudian hilang, kita nggak rela dan wajib tidak rela. Nah, di sini disebutkan sebagaimana kita tidak mau Al-Quran itu hilang dan kita memohon kepada Allah agar dijaga hafalan kita, maka minta pula agar melahirkan buahnya, agar melahirkan manfaatnya. Jadi tidak sekedar menghafal Al-Quran saja. Kalau tak ceritain mungkin kaget ya. Ada hafizul Quran, ketika mau ikut lomba MHQ Musobaqoh hifzil Quran, dia minum khamr dulu karena biar gak nervous, biar menang gak nervous. Terus Al-Qurannya di mana? Ya Al-Qurannya hafalan saja, tidak membuahkan manfaat. Kalau membuahkan manfaat tentunya kan tidak minum khamr, karena khamr itu haram. Innama harram alaikumul maitata dan seterusnya, khamr itu haram. Tapi semata-mata biar gak nervous, soalnya di depan mau ditanya sambung ini, dan jadi gak nervous, nanti mentalnya kuat. Nah, ini namanya semata-mata hafalan tapi tidak membuahkan manfaat. Maka ini tepat sekali dinukilkan di dalam poin 47. Selain kita meminta dijaga hafalan kita, juga meminta agar membuahkan manfaat. Contohnya di dalam surat Ibrahim kita membaca ayat Rabbi zidni ilma. Artinya ya Allah, tambahilah untuk aku ilmu. Kalau ayat itu bermanfaat bagi kita, maka kita menjadi orang semangat bermajelis. Ada majelis ta'lim dan saya gak ada udzur, kenapa saya gak hadir? Itu berarti membuahkan manfaat bacaan Al-Qur'annya. Rabbi zidni ilma. Kemudian misalnya membaca ayat misalnya baca ayat apa yang sering kita baca, misalnya apa? Misalnya tentang ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, wali-wali. Kepada non-muslim kita sebatas berhubungan baik saja muamalahnya. Untuk ada hubungan close friend gak boleh, karena itu sudah masuk wilayah cinta al-wala. Nah, kalau masalah muamalah saja gak boleh sampai menjadi close friend, lalu bagaimana dia dijadikan pimpinan? Kita memilih ketika dia mencalonkan diri jadi kepala daerah tertentu, gak boleh. Berarti Qurannya membuahkan hasil. Kita baca Quran misalnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan hingga kalian menafkahkan sesuatu yang kalian sukai. Di dalam kita berinfak, yang kita keluarkan adalah memang yang kita sukai. Bukan, wah ini buah-buahan
ternyata hampir mau busuk, wis keluarkan bagi-bagi. Loh, kenapa tidak dari awal ketika masih bagus-bagus dibagi, karena itu yang kita sukai. Baru dikeluarkan, dibagi-bagi karena waduh daripada busuk, bagi. Oh, bukannya tidak boleh dan bukannya dosa. Tetapi keutamaan yang diperintahkan dalam ayat ini di mana kita membacanya tidak kita terapkan. Namanya Al-Qur'annya tidak mendatangkan manfaat. Oleh karena itu ini poin 47, selain kita menjaga agar hafalan kita Allah jaga, juga agar membuahkan manfaatnya. Dan di sini Nabi ajari doa. Banyak Nabi ajari doa, kita banyak menghafal. Sudah tua pusing ya. Sudah ngapal-ngapal terus. Makanya bersyukur bapak-bapak yang punya generasi yang berikutnya, dari awal dicarikan sekolah yang pas. Jangan salah pilih sekolah. Dicarikan lembaga pendidikan yang pas. Biar kesalahan kita tidak terulangi. Biar tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama. Kita dulu tidak dikondisikan menghafal, tapi kita banyak mendapatkan materi-materi yang sesungguhnya tidak diperlukan. Wah, kita jangan sampai generasi berikutnya sama kayak kita, jangan. Anak-anak kita Masya Allah sejak SD sudah dikondisikan menghafal, Masya Allah. Kita bersyukur itu. Karena kita sudah tua begini, oh ini belum hafal, oh ini belum hafal, oh ini belum hafal. Banyak sekali yang belum kita hafal. Nah, ini riwayat Ibnu Majah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarilah aku apapun yang bermanfaat untukku. Wa zidni ilma, dan tambahkanlah aku ilmu. Jadi ada tiga poin. Yang pertama, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, meminta agar bermanfaat ilmu yang telah Allah ajarkan. Yang kedua, wa'allimni ma yanfa'uni, ajarilah aku ilmu yang manfaat. Yang tidak manfaat jangan sampai jadi yang diajaran kepadaku yang semuanya manfaat ya Allah. Maka kita harus mencari ilmu-ilmu yang manfaat. Ilmu-ilmu yang manfaat. Makanya mohon maaf, kita membuka rumah belajar itu terserah kepada wali muridnya. Ini anak saya mau Quran sama hadis saja, monggo pesan, jangan diajari yang lain-lain, Quran sama hadis saja, dan nanti UNASnya lulus, monggo. Ini anak saya diajari hafalan Quran saja, jangan diajari yang lain-lainnya, tentunya dengan UNAS, monggo. Jadi ada pilihan-pilihan. Kalau di PKBM yang umum kan begini. Kalau di PKBM yang umum itu begini. Orang tua mendaftarkan anaknya, tolong diajari piano saja, jangan yang lain-lainnya. Nanti UNAS lulus. Jadi piano plus UNASnya lulus. Ya itu yang menjadi tanggung jawab PKBM-nya. Ada lagi yang datang, ini anak saya diajari badminton saja, jangan yang lain-lainnya. Jadi badminton dikuasai, master, UNAS lulus. Itu kan PKBM bebas seperti itu. Karena kalau kita ingat-ingat, kita dari SD kita diajari banyak sekali materi, banyak sekali, dan porsinya sangat besar. Sekarang kita rasakan ketika kita tua, mana yang manfaat dari antara yang pernah diajarkan pada kita, yang manfaat yang mana? Kalau kita pikir-pikir cuma sedikit saja yang manfaat. Dari pengalaman itu, maka sekarang kita mengkondisikan generasi kita jangan seperti kita. Ya Allah, ajarilah apa yang manfaat untukku. Kemudian poin yang ketiga, wazidni ilma, tambahkanlah aku ilmu. Dan Nabi di dalam lafaz yang lain mengajarkan kita, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat.
wa min qalbin la yahsya', dan berlindung kepadamu dari hati yang gak bisa khusyuk, wa min nafsin la tashba', dan berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Jiwa ini gersang terus, gak pernah tenang. Wa min du'ain la yusma', dan berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi ini redaksi yang lain yang menunjukkan Nabi ngajari kita minta manfaat dari ilmu yang kita belajari, minta manfaat dari Al-Quran yang kita baca. Sudah Isa ya. Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat.